Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sigit dan kawan-kawan semua yang melihat video ini. Kami dari kelompok 7 kelas IK 2D yang beranggotakan saya Arya Zaidan Jitnafa. Saya Muhammad Syafiqul Lazim. Saya Ramadhan Ruliano. Oke, kami akan mempresentasikan proyek akhir Big Data analisis kami tentang analisis klasifikasi objek langit. Sebelum masuk ke teknis, saya jelaskan sedikit konteksnya. Kami menggunakan dataset astronomi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana memproses data ini untuk menentukan apakah sebuah objek itu bintang, galaksi, atau kuasar. Solusi yang kami pilih adalah menggunakan Apache Spark. Oke, di sel pertama ini kita adalah setup Apache Spark. Kita mulai dari sel pertama yaitu setup environment. Karena kita menggunakan Google Colab, Spark tidak tersedia secara default. Jadi kita install terlebih dahulu menggunakan perintah pip install minky spark. Lanjut ke Spark Builder. Di sini adalah bagian terpenting untuk membangun Spark Session. Perhatikan baris master lokal. Ini parameter krusial. Lokal artinya Spark berjalan di satu mesin ini saja. Tanda bintang artinya kami memerintahkan Spark untuk menggunakan seluruh core CPU yang tersedia di komputer ini. Tujuannya pemrosesan data dilakukan secara paralel dan maksimal. Lalu di bagian apps name, kami beri nama aplikasi ini tugas akhir simple agar mudah diidentifikasi di Spark UI. Di baris Spark version, terakhir di sel ini kami mencetak versi Spark dan Java. Mengapa Java dicek? Karena Spark berjalan di atas JVM, jadi memastikan versi Java kompatibel untuk debugging. Selanjutnya pada step 2, di sini ada blok try dan except. Jadi kami membungkus proses loading data dalam blok try dan except ini untuk praktis agar jika file lupa di-upload, program tidak crash begitu saja, tapi memberikan pesan error yang jelas. Di spark.read.csv ini adalah parameter yang penting. Di sini ada header sama inverse schema. Header sendiri bernilai true. Di sini memberitahu Spark bahwa kolom baris pertama di file CSV adalah nama kolom bukan data. Kemudian di inverse schema bernilai true. Ini adalah fitur Spark. Kami menyeluruh, jadi Spark ini menebak otomatis tipe datanya. Tanpa ini, semua angka akan dianggap string atau text. Dengan inverse schema, Spark akan menandai data, ya tahu mana integer dan mana double. Dan di sini adalah output dari inverse schemanya. Di sini ada objek, ada alpha, delta, u, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada sel statistik di sini kita menunjukkan semua data dari minimal sampai maksimal dari kolom U, G, R, I, dan Z. Dan di sini ada data anomali yaitu bernilai minus 9.999. Ini data ini penting. Jadi nanti pada clean data ini akan dihapus. Lalu untuk target kami berisi class yang beranggotakan Galaxy, Gaso, dan Star dengan count segini. Oke, mungkin selanjutnya untuk data classing bisa dilanjutkan oleh teman kami.
Oke, sekarang kita masuk ke tahap terpenting dalam persiapan data ini, yaitu data cleansing. Nah, di sini kita melihat dataset awal memiliki 100.000 data. Namun, data astronomi dari sensor teleskop seringkali memiliki glitch ataupun error. Nah, bisa dilihat di langkah 1 ini, kami melakukan filtering terhadap nilai negatif 9999. Angka ini bukan angka fisik yang valid untuk lubang cahaya, melainkan error flag dari sistem teleskop SDSS. Jika angka min 99 ini ikut terhitung dalam rata-rata, maka statistik data akan hancur. Nah, oleh karena itu kami di sini memfilter baris di mana nilai U ini, G dan Z harus lebih besar dari min 99. Selanjutnya ke langkah kedua yaitu feature selection. Di dataset ini memiliki kolom seperti run, camcall, dan field ID. Dan ini hanyalah nomor teknis kamera, sama seperti kita tidak bisa memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan nomor absennya. Kita juga tidak bisa memprediksi jenis binatang dari ID kamera, jadi kolom sampah ini kami buang. Nah, di sini ada outputnya. Nah, di sini dari 100.000 data, yang tersisa adalah 9.999. Hanya ada satu baris data yang ternyata error, yaitu bernilai min 9999. Dan berhasil kami eliminasi. Nah, untuk memastikan lagi, kami menjalankan perintah describe di sini. Sekarang nilai minimum untuk U adalah 10,99, bukan lagi min 99. Ini membuktikan bahwa dataset kami sekarang sudah bersih secara statistik dan siap diproses. Dan lanjut untuk bagian selanjutnya ada transformasi dan feature engineering. Ini adalah bagian yang membedakan pemrosesan data biasa dengan machine learning pipeline di Spark. Di string indexer ini, komputer tidak mengerti teks galaksi dan stars. Kami menggunakan string indexer untuk mengubah label ini menjadi angka numerik seperti 0 untuk galaksi, 1 untuk star, dan 2 untuk quasar. Dan kedua yang paling penting di Spark adalah vector assembler. Spark memproses data menggunakan aljabar linear yang sangat cepat. Syaratnya semua fitur input seperti alpha, delta, U, G, R, I, Z, dan redshift tidak boleh terpisah-pisah. Mereka harus digabung menjadi satu kesatuan yang disebut dense vector. Disinilah fungsi vector assembler bekerja, menggabungkan 8 kolom fitur ini menjadi satu kolom vektor. Untuk langkah ketiga ada standard scaler. Mengapa ini perlu? Itu coba bayangkan fitur alpha, nilainya adalah sudut derajat bisa mencapai 360. Nah, sementara itu fitur redshift nilainya sangat kecil, yaitu di bawah rata-rata 1. Nah, jika data ini langsung dimasukkan ke model, algoritma akan tertipu. Ia akan menganggap alpha jauh lebih penting hanya karena angkanya besar. Nah, itu sendiri tidak adil ya. Nah, dengan standar scalar ini, kita menstandarisasi semua angka ini seperti menyamakan satuan berat gajah dan semut, agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, sehingga model bisa belajar pola fisika yang sebenarnya bukan bias angka. Nah, mari kita lihat outputnya di sini. Di kolom features ini, bukan lagi angka mentah ya, melainkan sebuah array angka seperti 1,37, 1,37 dan 1,06. Angka-angka ini tuh sudah bersih dari error dan sudah dinormalisasi dengan skalanya yang setara dan sudah dibungkus dalam format vector Spark. Nah, dengan struktur data seperti inilah pipeline Spark bisa memproses jutaan data dengan kecepatan tinggi pada tahap modeling selanjutnya. Oke, untuk langkah terakhir adalah hasil dan insight. Untuk yang pertama ada pembagian data atau data splitting pada kode trend_data. Untuk langkah pertama dalam machine learning adalah memisahkan data menjadi dua bagian. Kita tidak boleh menguji model menggunakan data yang sama dengan yang digunakan untuk belajar. Untuk logikanya, untuk data latih sebesar 80%, digunakan sebagai buku pelajaran bagi komputer untuk mempelajari pola perbedaan antara bintang, galaksi, dan juga kuasar.
Untuk data ujinya adalah 20%, disimpan sebagai soal ujian rahasia. Komputer belum pernah melihat data ini sebelumnya, sehingga kita bisa mengukur kemampuan aslinya secara jujur. Kemudian ada sheet sama dengan 42, ini adalah kunci pengacakan. Fungsinya agar setiap kali kode dijalankan, pembagian datanya selalu sama atau konsisten, tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada pembangunan dan pelatihan model atau modeling. Untuk kodenya seperti ini, RF sama dengan Random Forest Classifier dan seterusnya. Kami mendefinisikan otak buatan yang akan kami gunakan. Untuk logikanya, Random Forest Classifier, kita memilih algoritma Random Forest. Algoritma ini bekerja dengan membuat banyak pohon keputusan atau decision trees dan mengambil suara terbanyak atau voting. Kemudian ada 6 tree sama dengan 50. Kita memerintahkan komputer untuk membuat 50 pohon keputusan. Semakin banyak pohon biasanya semakin akurat, tapi prosesnya memang agak lebih lama. Dan angka 50 adalah titik tengah yang lebih baik. Kemudian ada kode feed train data. Ini adalah proses belajar atau training. Komputer akan membaca 80% data tadi untuk menemukan pola. Kemudian transform test data, ini adalah proses ujian atau prediction. Model yang sudah pintar tadi disuruh menebak label untuk 20% data sisanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi visual 1, confusion matrix. Untuk kodenya seperti ini, Y sama dengan true dan seterusnya. Karena output prediksi Spark masih berupa data yang terbesar, kita mengambil kolom label atau kunci jawaban dan prediction untuk jawaban komputer, lalu mengubahnya ke format pandas agar bisa digambar. Untuk logikanya seperti ini. Visualisasi ini untuk menjawab pertanyaan, seberapa sering komputer salah tebak, maka grafik confusion matrix atau kotak-kotak berwarna biru itu memperlihatkan perbandingan. Jika kotak berwarna gelap berkumpul di garis diagonal, artinya komputer menebak itu benar. Dan jika ada warna gelap di luar diagonal, artinya komputer itu bingung. Misalnya bintang ditebak sebagai kuasar. Kemudian ada evaluasi visual 2. Untuk kodenya ya seperti ini, importance, model RF, dan seterusnya. Salah satu kelebihan Random Forest itu adalah ia bisa memberitahu kita fitur mana yang lebih berguna. Kode ini mengekstrak nilai kepentingan dari model tersebut. Grafik batang yang dihasilkan menjawab pertanyaan fitur apa yang paling dilihat oleh komputer untuk membedakan objek. Hasilnya membuktikan hipotesis ilmiah, biasanya redshift akan menjadi batang tertinggi. Itu untuk penentu jarak. Untuk selanjutnya ini adalah data setelah model dilatih. Ini hasil evaluasinya. Bisa dilihat tunjuk kotak-kotak biru, biru gelap di diagonal seperti ini. Pada konversi matik ini, kita bisa melihat diagonal utama yang berwarna paling gelap. Artinya, mayoritas prediksi model itu tepat sasaran. Model yang sangat baik dalam membedakan galaksi dan bintang, meskipun ada sedikit kesalahan prediksi di luar kategori kuasar. Namun secara umum, performanya sangat memuaskan. Dan ini output untuk insight paling berharga dari proyek kami. Berdasarkan analisis fitur importance tadi, ternyata fitur redshift itu adalah penentu utama klasifikasi. Ini sangat relevan dengan teori astrofisika. Redshift mengukur pergeseran merah akibat efek Doppler yang menunjukkan seberapa cepat objek menjauh dari bumi.
Galaksi dan kuasar biasanya memiliki redshift tinggi karena sangat jauh, sedangkan bintang memiliki redshift yang sangat rendah. Jadi, model machine learning kami berhasil menangkap fenomena fisika yang sebenarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyebutan kata dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sebagai dukungan dengan hashtag #DataLaunch247 dan hashtag belajar Big Data. Selesai.